Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggraini Sondertovani dari kelas 1A Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pseudokode. Ia bukanlah sebuah bahasa pemrograman, karena sebuah bahasa pemrograman harus memiliki aturan dalam penulisan kodenya. Sementara pseudokode sendiri tidak memiliki aturan yang spesifik atau baku dalam penulisannya. Karena itu, ia tidak dikategorikan sebagai bahasa pemrograman. Kamu dapat membuat pseudokode ini sebelum memulai menulis sintaks dengan bahasa pemrograman. Hal tersebut bertujuan agar kamu mendapatkan gambaran bagaimana alur dari program yang akan dibuat. Selain agar lebih mudah untuk dipahami oleh manusia, khususnya oleh programmer, pseudokode juga memiliki fungsi yang lain. Berikut adalah fungsinya. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi dari pseudokode, kamu juga harus mengetahui notasi apa saja yang digunakan untuk mengetahui proses yang terjadi. Berikut adalah beberapa notasinya. Yang pertama ada input, digunakan untuk menunjukkan proses memasukkan suatu isi variabel. Yang kedua ada output, digunakan untuk menunjukkan proses keluaran yang terjadi. Yang ketiga ada while, digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki iterasi awal. Yang keempat ada for, digunakan untuk sebuah perulangan perhitungan iterasi. Yang kelima ada repeat until, digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki kondisi akhir. Dan yang terakhir ada if, then, else, digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberapa kondisi. Dalam penulisan pseudokode memang tidak ada aturan yang pasti, akan tetapi penulisannya harus jelas dan logis. Berikut adalah beberapa saran untuk kamu yang ingin menulis kode semu. Yang pertama, tulis secara spesifik dan konsisten. Tulislah pseudokode kamu secara spesifik dan juga konsisten. Konsisten di sini terletak pada penggunaan huruf kapital dan kecil. Kamu dapat menggunakan huruf kapital untuk kode perintah, misalnya if, else, dan then. Hal ini dapat membantu kamu saat nanti menulis kode program agar kamu tidak kebingungan untuk membedakan notasi dan komponen yang dinotasikan. Yang kedua, gunakan indentasi. Walaupun penggunaan indentasi dalam pseudokode tidak diharuskan, tetapi gunakanlah indentasi untuk memudahkan kamu dalam membaca notasi seperti if, for, dan while. Perlu kamu ketahui, indentasi ini sangat berpengaruh dalam beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, buat dengan sederhana. Usahakan buatlah kode semu kamu tetap sederhana. Hal itu untuk memudahkan kamu untuk menerjemahkannya menjadi kode program. Pada umumnya, sebuah pseudokode memiliki 3 bagian penyusun. Bagian-bagian itu terdiri dari judul. Sesuai dengan namanya, bagian ini digunakan untuk menunjukkan judul dari algoritma yang akan ditulis oleh programmer. Deklarasi. Deklarasi ini berisi keterangan seperti variabel atau konstanta yang digunakan dalam penulisan algoritma. Yang terakhir ada algoritma. Algoritma ini berisikan proses atau perintah atau langkah dari algoritma. Ia dapat diartikan sebagai inti dari pseudokode. Kamu dapat menuliskan segala proses pada bagian ini, seperti proses kondisional, if atau else, perulangan, for atau operasional, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya.
Sudah tahu kan bagaimana struktur dan bagian-bagian dari pseudokode? Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh agar kamu memiliki gambaran bagaimana kode semu itu. Berikut adalah kode semu program menentukan ganjil genap. Sampai sini saja video pembahasan saya tentang apa itu pseudokode. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.